Wow, aku ngerasa kayaknya di bulan ini aku mulai kembali aktif ya di YouTube dan aku ngerasa antusiasmenya oke banget nih. Jujur aku sempet ngerasa kayak aku tuh perlu masih muncul nggak sih di YouTube, terutama di long form videonya ya, karena kayaknya teman-temanku kok udah pada banyak yang cabut gitu, udah jarang aktif, kayak aku perlu lanjut nggak sih? Tapi ternyata aku masih happy banget lagi di platform ini. Jadi kalau di video sebelumnya si cushion merah Viva Velvet Cushion ini sempat aku review secara detail barengan sama 3 shades barunya Wardah Glasting. Nah sekarang aku mau ngelanjutin yang banyak di request juga di kolom komen, yaitu ngebattle sama OMG Coverless Cushion. Kira-kira nih dari kedua ini mana yang paling sawo matang approve? Ketahanannya kira-kira gimana nih di kulit dry sensitiveku? Dan dari kedua ini kira-kira mana juaranya? Langsung kita battle aja. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ritas. Kita mulai ngebahas dari OMG Coverless Cushion dulu. Ini harganya sebenarnya 11-12 ya sama Viva. OMG Coverless Cushion pilihan shades-nya itu sekarang ada berapa ya? Oh, sekarang udah ada 8. Penambahan shades barunya itu 20N sama 33W. Aku tetap pakainya di shade 41W Sun, yang dimana warna kulitku itu neutral warm sama matang terang. Oke, untuk packagingnya sendiri dia selayaknya cushion pada umumnya. Detail shadesnya di belakangnya. Terus untuk puffnya, ya aku lupa lagi belum nyuci tuh. Ini udah saking seringnya aku pakai. Jadi lumayan tebel gitu untuk puffnya. Langsung kita compare sebelah-sebelah aja lah ya. Sambil aku bacain untuk detail, coverage, tekstur, klaim, dan lain sebagainya. Ini cushion ya, hitungannya full cover. Tadi ada dark spot di sini lumayan samar. Bukan yang ketutup banget sih. Tapi ringan nih. Shade 41W, lihat nih. Ini yang udah pakai, ini yang belum. Warnanya tuh emang match banget di aku. Apakah ada oksidasi? Nanti kita lihat ya pas udah ngeset. Aku lupa sih ini ada oksidasinya atau enggak ya, tapi dari dulu sih aku pakainya shade 41W emang. Rasanya itu ringan ya. Jadi walaupun dia itu hitungannya full cover, dan kalau misalnya kalian punya lebih banyak ketidaksempurnaan di kulit wajah kayak lagi jerawat, terus ada banyak bekas jerawat, masih tetap bisa di-build lagi berkali-kali. Tapi aku satu layer aja sebenarnya udah cukup sih. Aku ngerasanya dia ini kayak velvety finish gitu. Flawless, dan di kamera tuh kelihatannya kayak tampilan pori langsung auto samar, ya nggak sih? Sebenarnya klaimnya sendiri dia nih dewy finish katanya, tapi aku ngerasanya dia ini di kulitku yang kering lumayan velvety gitu, dan ada SPF-nya 30, PA-nya triple plus. Kebetulan kulitku ini lumayan sensitif, jadi kalau misalnya pakai produk yang nggak breathable itu gampang banget clog pores. Dan pakai si OMG ini formula breathable-nya tuh berasa karena nggak nge-clog tampilan pori aku. Cuma kekurangannya itu menurutku lama-kelamaan dia tuh suka kayak, karena dia breathable formula, jadi suka kayak bolong-bolong di tampilan pori yang lumayan gede gitu loh. Jadi kayak gue buka nih formula lu, soalnya gue butuh ekstra untuk bernafas. Sebenarnya itu cara ngakalinnya ada di primernya sih seharusnya. Gimana kak cara double primernya? Jadi pakai primer yang hydrating, terus habis itu setelah bener-bener terserap di kulit baru timpa sama primer apapun yang teksturnya silikon base. Nah biasanya aku ngakalinnya kayak gitu biar lebih tahan lama lagi dan anti nge-crack. Tapi kali ini kan kita pengen nge-battle sama Viva, jadi ya udah aku biarin aja. Ini hanya pakai sunscreen doang. Kita lanjut ke sisi yang kiri, aku bakalan lanjut pakai Viva. Lanjut kita ke Viva. Aku nggak tahu nih harganya yang bener berapa karena setiap hari harganya berubah-berubah. Ini aku cek tadi kayak pas nongol cuma 40.000. Pas aku klik kok jadi 80.000. Tapi pas aku beli itu sekitar 68 ribuan mungkin. Jadi aku nggak tahu harga yang bener berapa. Tapi yang pasti dua-duanya ini di bawah 100.000 ya. Dan memang patut untuk kita battle gitu karena harganya 11-12.
dan packagingnya juga sebenarnya kayak udahlah hampir mirip. Enggak, dia yang lebih bulky si Viva daripada OMG sedikit tuh. Bulatnya juga hampir sama sih. Oke, kekurangannya adalah shades-nya hanya ada 4 dan untuk saat ini warna kulit neutral warm sawo matang terangku ini masih di shade tergelapnya Viva sayangnya. Aku pakai shade 04 beige, terus packagingnya tuh kayak gini. Ya udah simple aja gitu ya. Terus ada font gedainya Viva tuh. Detailnya katanya ini hybrid makeup dan skincare. Jadi dia infused skincare. Ambilnya kebanyakan. Satu sekali aja. Aduh kemana-mana. Ya udah lanjut. Kandungannya itu ada High Magic 4D. Terus 5 kali natural active ingredient. Sama SPF-nya lebih tinggi. Dia SPF-nya 50, PA-nya 4+. Emang rasanya juga lebih ringan sih daripada OMG. OMG tuh ringan, sedangkan si Viva lebih ringan lagi. Terus shade-nya 41W dan 04 beige Viva ya. Kayak shade-nya tuh hampir sama gitu loh tuh. Lihat deh. Agak lebih kuning dikit ya yang Viva. Kalau yang OMG kayak lebih coklat gitu kan. Jujur kalau misalnya OMG itu aku ngerasa shade-nya tuh kayak kurang pas di aku yang neutral sih. Kalau yang Viva ini kayak lebih masuk di kulitku yang neutral warm. Karena si OMG itu bener-bener warm banget. Kayak kurang shade-nya OMG buat neutral. Tuh. Ya kan, ini kuning, ini coklat, notice kan kalian. Tapi untuk coverage memang lebih menang OMG. Ini kayak si OMG jatuhnya ada oksidasinya memang lebih warm dan kayak tuh, kayak ada selaput powdernya gitu loh si OMG itu. Kalau si Viva, dia ini oksidasinya nggak terlalu parah, nggak separah OMG. Cuma kekurangannya memang warna shades-nya aja sih yang kurang match di aku. Sekarang aku bakal make upan dulu dan nanti aku bakal balik lagi ke kalian. Udah beres make upannya sampai ke finish looknya. Sekarang aku bakalan mendekat ke kalian. Ingat kan yang sebelah sini Viva, yang sebelah sini OMG. Somehow aku ngeliat si OMG ini lebih glow daripada Viva. Viva ini di kulit yang kering ya ternyata kayak mattifyingnya banget-bangetan gitu. Terus kalau misalnya crackingnya sama lagi dua-duanya minim nge-crack. Tapi ini aku yakin ya dua-duanya sama-sama oke-nya itu sebenarnya di kulit yang oily ketimbang yang kering. Tampilan pori, nah jadi si Viva ini somehow agak bolong-bolong kalau misalnya tampilan porinya besar dan butuh bernafas gitu. Biasanya kulit-kulit yang gampang clog pores itu butuh produk yang breathable, formulanya itu nendang. Nah, walaupun sebenarnya tekstur ya, secara tekstur Viva itu lebih ringan daripada OMG, tapi di kulit yang gampang ngeklok itu ternyata lebih breathable formulanya si OMG daripada Viva. Karena kalau si Viva itu kayak ada bintik-bintik tampilan pori yang gede gitu loh. Tuh, di sini aku notice sama di hidung. Terus kalau untuk smoothnya kelihatan kayak flawlessnya di kamera kayaknya lebih flawless si OMG ya daripada Viva. Kalau untuk oksidasi aku ngerasa dua-duanya ini ada oksidasi tapi lebih parah oksidasinya OMG. Kalau ditanya lebih mudah untuk ngeblend yang mana, aku ngerasanya sih Viva ya lebih juaranya. Tapi kalau untuk cepet ngesetnya aku ngerasanya OMG sih lebih juara. Sekarang kita coba tes ketahanan kira-kira mana yang lebih transfer. Kanan OMG, kiri Viva. Oh lebih ada transfernya si OMG ya ternyata ya tuh. Tapi dua-duanya sih minim transfer ya. Tapi Viva ini lebih nggak transfer. Oke, aku sudah menemukan kesimpulannya. Kalau harus di battle, gimana nih juaranya? Menurutku Viva ini juara untuk ketahanan dan oil controlnya. Jadi Viva ini kayaknya cocok banget untuk yang kulitnya itu berminyak. Tapi kekurangannya tetap ada di pilihan shades-nya yang kurang banget. Sedangkan OMG ini masih lebih nendang di kulit yang kering karena somehow dia itu terlihat lebih flawless, feels-nya lebih ringan tapi coverage-nya lebih nendang. Tapi iya lebih oke memang untuk kulit yang kering. Jadi kalau misalnya dipilih mana juaranya,
Tetap sih dua-duanya tuh ada plus dan minusnya. Tapi untuk saat ini kenapa harus pilih salah satu kalau bisa beli dua-duanya? Gimana menurut kalian? Tertarik pengen nyobain yang mana nih jadinya? Kasih tahu aku di kolom komen di bawah. Kalian tertarik untuk nyobain yang Viva kah? Atau OMG dulu? Atau udah nyobain keduanya dan setuju dengan review aku? Atau kalian punya pendapat lain? Langsung share review kalian aja di kolom komen di bawah. Terus juga kalau misalnya next video pengen di battle dengan produk lainnya atau produk lainnya juga pengen di battle, Kak coba battle produk ini atau Kak coba review ini, boleh langsung request di kolom komen di bawah aja. Dan ya mari kita sudahi videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me and see you on my next video. Bye!